Oke, kami akan mempresentasikan materi tentang kondisi, penanganan, dan algoritma untuk mendeteksi deadlock pada sistem operasi. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Dharma Bakti Situmorang, Rosema Situmorang, Fitri Gita Puspita, Rupa Pak Pahan, Delis Marnyu, Kairunisa, Jadu Sabir. Pengertian deadlock. Apa itu deadlock? Keadaan di mana dua atau lebih proses saling menunggu, meminta result untuk waktu yang tidak terbatas lamanya. Analoginya seperti kondisi jalan raya di mana terjadi kemacetan parah. Deadlock adalah efek samping dari sinkronisasi, di mana satu variabel digunakan oleh dua proses. Contoh kasus, deadlock dapat dianalogikan lagi seperti ketika di kelas SIP 2001 sebanyak 27 orang ini sedang dilaksanakan UTS mata kuliah sistem operasi. Soal berupa esai yang harus ditulis tangan, namun ternyata di kelas tersebut hanya terdapat satu buah pulpen. Ketika seluruh mahasiswa berebut ingin menggunakan pulpen tersebut terlebih dahulu dibanding mahasiswa yang lain untuk mengerjakan soal, dan tidak ada yang mau mengalah atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk menggunakan pulpen terlebih dahulu. Ketika sistem operasi menjalankan beberapa program secara bersamaan sehingga komputer menjadi macet atau hang. Penyebab deadlock. Mutual exclusive preemption, whole and wide, menunggu sirkular. Mutual exclusive merupakan jaminan bagi proses bahwa hanya akan ada satu proses yang menggunakan satu resource dalam waktu tertentu. Dengan kata lain, resource tidak dapat digunakan oleh proses secara bersama-sama sehingga akan semakin besar kemungkinan terjadi deadlock. Whole and wide, di mana proses yang memiliki atau memegang resource meminta resource tambahan untuk dapat running, tetapi resource tambahan tersebut tidak pernah didapatnya. Preemption, resource yang dimiliki satu proses tidak akan diberikan kepada proses lain sebelum proses itu sendiri mendapatkan resource tambahan dari proses lain, sehingga dia akan melepaskan resource yang dimilikinya untuk proses lain. Hal ini berlaku untuk semua proses yang ada, dengan kata lain tidak akan ada proses yang mengalah dan membiarkan dirinya di sela proses lain. Menunggu sirkular. Proses menunggu dalam model sirkular yang tidak mungkin mendapatkan solusi karena satu sama lain saling menunggu tanpa batas waktu tertentu atau tak terhingga. Penanganan deadlock. A. Mengabaikan masalah deadlock. Untuk memastikan sistem tidak memasuki deadlock, sistem dapat menggunakan pencegahan deadlock atau penghindaran deadlock. Penghindaran deadlock membutuhkan informasi tentang sumber daya yang akan suatu proses membutuhkan informasi tentang sumber daya yang akan suatu proses meminta dan berapa lama akan digunakan. Dengan informasi tersebut dapat diputuskan apakah suatu proses harus menunggu atau tidak. Hal ini disebabkan oleh keberadaan sumber daya. Apakah ia sedang digunakan oleh proses lain atau tidak? Metode ini lebih dikenal dengan algoritma Ostrich. Dalam algoritma ini dikatakan bahwa untuk menghadapi deadlock ialah dengan berpura-pura bahwa tidak ada masalah apapun. Hal ini akan melakukan suatu hal yang fatal, tetapi sistem operasi Unix menanggulangi deadlock dengan cara ini dengan tidak mendeteksi deadlock dan membiarkannya secara otomatis mematikan program sehingga seakan-akan tidak terjadi apapun. Jadi, jika terjadi deadlock, maka tabel akan penuh sehingga proses yang menjalankan proses melalui operator harus menunggu pada waktu tertentu dan mencoba lagi. B. Mendeteksi dan memperbaiki. Caranya ialah dengan cara mendeteksi jika terjadi deadlock pada suatu proses, maka dideteksi sistem mana yang terlibat di dalamnya. Setelah diketahui sistem mana saja yang terlibat, maka diadakan proses untuk memperbaiki dan menjadikan sistem berjalan kembali.
Jika sebuah sistem tidak memastikan deadlock akan terjadi dan juga tidak didukung dengan pendeteksian deadlock serta pencegahannya, maka kita akan sampai pada kondisi deadlock yang dapat berpengaruh terhadap performance sistem karena sumber daya tidak dapat digunakan oleh proses sehingga proses-proses yang lain juga terganggu. Akhirnya sistem akan berhenti dan harus di-restart. Hal-hal yang terjadi dalam mendeteksi adanya deadlock adalah permintaan sumber daya dikabulkan selama memungkinkan. Sistem operasi memeriksa adakah kondisi circular wait secara periodik. Pemeriksaan adanya deadlock dapat dilakukan setiap ada sumber daya yang hendak digunakan oleh sebuah proses. Memeriksa dengan algoritma tertentu. Ada beberapa jalan untuk kembali dari deadlock, yaitu 1. Lewat preemption, dengan cara untuk sementara waktu menjauhkan sumber daya dari pemakaiannya dan memberikannya pada proses yang lain. Ide untuk memberi pada proses lain tanpa diketahui oleh pemilik dari sumber daya tersebut tergantung dari sifat sumber daya itu sendiri. Perbaikan dengan cara ini sangat sulit atau dapat dikatakan tidak mungkin. Cek kembali setelah melakukan beberapa langkah preemption, maka proses utama yang diambil sumber dayanya akan berhenti dan tidak dapat melanjutkan kegiatannya. Oleh karena itu, kebutuhan langkah untuk kembali pada keadaan aman, di mana proses masih berjalan dan memulai proses lagi dari situ. Tetapi untuk beberapa keadaan sangat sulit menentukan kondisi aman tersebut. Oleh karena itu, umum dilakukan cara mematikan program tersebut lalu memulai kembali proses. Meskipun sebenarnya lebih efektif jika hanya mundur beberapa langkah saja sampai deadlock tidak terjadi lagi. Untuk beberapa sistem mencoba dengan cara mengadakan pengecekan beberapa kali secara periodik dan menandai tempat terakhir kali menulis ke disk sehingga saat terjadi dialog dapat mulai dari tempat terakhir penadaannya berada. Lewat mematikan proses yang menyebabkan dialog. Cara yang paling umum ialah mematikan semua proses yang mengalami dialog. Cara ini paling umum dilakukan oleh hampir semua sistem operasi. Namun untuk beberapa sistem kita juga dapat mematikan beberapa proses saja dalam siklus dialog untuk menghindari dialog dan mempersiapkan proses lainnya kembali berjalan. Atau dipilih salah satu korban untuk melepaskan sumber dayanya. Dengan cara ini maka masalah pemilihan korban menjadi lebih selektif sebab telah diperhitungkan beberapa kemungkinan jika si proses harus melepaskan sumber dayanya. Kriteria pemilih korban ialah 1. Yang paling jarang memakai prosesor. 2. Paling sedikit hasil programnya. 3. Saling banyak memakai sumber daya sampai saat ini. 4. Yang alokasi sumber daya total tersedik. 5. Yang memiliki prioritas terkecil. Cek penghindaraan yang terus-menerus dan pengalokasian yang baik dengan menggunakan protokol untuk memastikan sistem tidak pernah memasuki keadaan dialog, yaitu dengan dialog voice dance, sistem untuk mendata informasi tambahan tentang proses mana yang akan meminta dan menggunakan sumber daya. Pada sistem kebanyakan permintaan terhadap sumber daya dilakukan sebanyak sekali
saja. Sistem sudah harus dapat mengenali bahwa sumber daya itu aman atau tidak terkena dialog. Setelah itu baru dialokasikan. Ada 2 cara, yaitu yang pertama, jangan melalui proses apapun jika proses tersebut akan membawanya pada kondisi dialog, sehingga tidak mungkin terjadi dialog karena pada saat akan menuju dialog proses sudah dicegah. Yang kedua, jangan memberi kesempatan pada suatu proses untuk meminta sumber daya lagi jika penerbangan itu akan membawa kita pada suatu keadaan dialog. Jadi diadakan 2 kali pencegahan, yaitu saat pengalokasian awal dijaga agar tidak dialog up, dan ditambah dengan penjagaan kedua saat suatu proses meminta sumber daya. Pada sistem dialog voice atau pengendaraan dilakukan dengan cara memastikan bahwa program memiliki maksimum permintaan. Dengan kata lain, secara sistem ini memastikan terlebih dahulu bahwa sistem akan selalu dalam kondisi baik mengadakan permintaan awal ataupun saat meminta permintaan sumber daya tambah. Sistem harus selalu berada dalam kondisi. Yang berikut, pendek pencegahnya secara struktur tangan dengan 4 kondisi terjadi dialog dengan dialog preferensial sistem untuk memastikan bahwa salah satu kondisi yang penting tidak dapat menunggu. Nama saya Fitri Kita Puspita. Saya akan membaca di algoritma untuk mendeteksi deadlock. Algoritma graf alokasi sumber daya. Algoritma ini dapat dipakai untuk mencegah deadlock jika sumber daya hanya memiliki satu instance. Dapat algoritma ini ada komponen tambahan pada sisi, yaitu claim mid edge. Sama halnya dengan sisi yang lain, claim edge menghubungkan antara sumber daya dan simpul. Claim edge B RG berarti bahwa proses PI akan meminta sumber daya RG pada suatu waktu. Climate RG sebenarnya merupakan sisi permintaan yang digambarkan sebagai garis putus-putus. Ketika proses PI memerlukan sumber daya RG, climate RG diubah menjadi sisi permintaan, dan setelah proses PI selesai menggunakan RG, sisi alokasi diubah kembali menjadi claim RG. Dengan algoritma ini, bentuk perputaran pada graf tidak dapat terjadi, sebab untuk setiap perubahan yang terjadi akan diperiksa dengan algoritma deteksi perputaran. Algoritma ini memerlukan waktu N2 dalam mendeteksi perputaran, di mana N adalah jumlah proses dan sistem. Jika tidak ada perputaran dalam graf, maka sistem berada dalam status aman. Tetapi jika perputaran ditemukan, maka sistem berada dalam status tidak aman. Pada saat status tidak aman ini, proses PI harus menunggu sampai permintaan sumber dayanya dipenuhi. Algoritma graf tunggu. Untuk mendeteksi deadlock, sistem
perlu membuat graf tunggu dan secara berkala memeriksa apakah ada perputaran atau tidak. Untuk mendeteksi adanya perputaran diperlukan operasi sebanyak N2, di mana N2 adalah jumlah simpul dalam graf alokasi sumber daya. Sekian, terima kasih.